Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobo. Hari ini gue pengen ngomongin satu buah smartwatch yang dikirimin sama gue langsung dari Imilab di China, I believe ya, dari Tiongkok, yaitu Imilab Smartwatch W12 atau W12. Ini adalah satu buah smartwatch yang menarik untuk dibahas, bukan karena barangnya, tapi karena perusahaannya, Imilab. Imilab ini adalah salah satu perusahaan yang masuk dalam Xiaomi Ecological Chain Company. Jadi, in a way, dia dapat banyak support dari Xiaomi secara financial, supply chain, gitu ya, dan segala macamnya. Tapi, si Imilab ini sendiri dikenal sebagai satu buah perusahaan yang biasanya bermain itu di security camera dan juga smart home appliance. Makanya, begitu gue ditawarin, mau nggak, Fik, lo cobain si, smartwatch-nya? Oh, iya, gue mau, penasaran. Karena satu buah perusahaan yang bergerak di bidang security kamera, terus main bikin smartwatch, kira-kira secara produk masih seanak-anak apa? Karena pasti ada yang belum dewasa. Dan benar, secara software, produk ini gue bisa bilang masih anak-anak banget, masih banyak banget yang bisa diimprove. Tapi secara build quality, Imilab W12 tidak bisa diremehkan. Pas produknya datang, lo mungkin ketawa ngelihat kok satu buah smartwatch tapi packagingnya seperti ini. Bukan satu buah barang yang premium atau yang gimana. Tapi begitu lo buka, terus juga lo pegang barangnya, lo akan merasa kayak, wow, ternyata si smartwatch ini punya build quality yang bagus. Tidak hanya dari strapnya, tapi juga dari watchnya itu sendiri. Yang punya bezelnya ini dari metal, bagian belakangnya metal, punya bobot yang tepat, dan juga punya look dari depan yang bagus. Ya, looknya kalau lo lihat dari jauh ya, ini seperti satu buah smartwatch yang memang sangat-sangat menyenangkan. Walaupun kalau lo coba deketin, lo akan melihat bahwa oh, ternyata layarnya tidak sebesar itu. Layarnya ini hanya 1,32 inci, jadi memang bezel di bagian depannya bisa gue bilang ini lumayan tebal. Tapi gini, ini memang banyak plus minusnya gitu ya. Secara fisik, dia ukuran jamnya udah tepat lah, 46 mm. Itu udah oke. Strapnya 22 mm, gampang dipakai. Oke. Sudah IP68, cakep. Baterainya 330 mAh. Bluetoothnya masih 5.0. Tapi sudah punya monitor untuk mengukur blood oxygen level. Heart monitor rate-nya bisa berjalan 24 jam. Handal, tapi sports mode-nya hanya 13 mode. Dari spesifikasinya, secara software dan juga secara hardware, memang mix and match sekali ya. Ada hal yang memang pengen ditonjolkan sama si W12 ini. Ada hal yang memang mereka yang penting keluarin barang dulu sambil ngetes nanti barangnya atau pasar akan berbicara seperti apa. Kurang lebih begitu. Nih, secara software, gue coba kasih lihat lagi beberapa hal yang mungkin agak kurang mateng gitu ya. Kalau lo swipe ke sebelah kiri gitu, lo akan ketemu beberapa shortcut yang oke lah ini digunakan oleh banyak smartwatch pada umumnya, tapi dia mentok di bagian audio control dan nggak bisa balik ke home. Untuk kembali ke home, lo harus menekan tombol home dan ya, baru bisa balik. Begitu kita swipe ke kanan, kita akan ketemu dengan app drawer. Dan ini juga bukan yang paling mewah secara aplikasinya karena hanya segini aja. Dan kalaupun kita masuk ke bagian setting, lo akan melihat bagian setting yang bisa dibilang juga cukup terlimitasi. Swipe ke bawah itu adalah control center, dan swipe ke atas itu adalah notifikasi dengan font yang gue merasa kembali ke zaman 90-an karena fontnya seperti ini. But you know what? Lepas dari kondisi softwarenya yang mungkin gak sempurna, ada 3 hal yang bisa gue highlight teramat sangat ya dari si W12 ini. Yang pertama itu adalah masalah desain fisik dan juga build quality. Looknya asli ini terlihat bagus dan dipakai di tangan gue suka ngelihatnya. Plus untuk build quality-nya memang nggak main-main. Seperti tadi gue bilang, metal di bagian kiri, kanan, atas, bawah looks really nice. Yang kedua, ini adalah masalah monitor dari heart rate. Banyak banget smartwatch yang masuk ke sini bilang dia bisa memonitor heart rate, tapi pas sampai ke Indonesia, ya fungsinya bisa dibilang tidak berjalan. Mungkin keblok karena memang regulasi, but somehow karena ini dikirim langsung dari sana, dari luar sana masuk ke sini, fungsi heart rate monitor 24 jamnya ini berjalan dan gue bisa melihat pertama kalinya, oh ternyata average-nya gue itu seperti ini. Sync dengan aplikasi Glory Fit yang dimiliki sama si smartwatch W12 ini,
gue bisa melihat lah average dari si blood oxygen, si heart rate, dan juga tentunya masalah si sleep dan segala macamnya. Jadi in a way, buat lo yang pengen health conscious di bagian sana, sok monggo silahkan. Dan yang terakhir, itu yang positif adalah masalah baterainya. Diklaim bisa bertahan up to 14 hari kalau misalkan memang sinkron, dan juga up to 30 hari kalau pada mode standby. Gue sendiri so far dari penggunaan pertama sampai hari ini belum pernah ngecharge karena memang perharinya baterainya itu hanya turun sekitar 11 sampai 12%. Dan 3 hal positif tadi itu bisa membuat gue menganggap kalau jam ini sebenarnya masih worth to look. Pertanyaannya, apakah lo bisa menemukannya di Indonesia atau tidak? That's the real question. Kalau lo bisa menemukan di Indonesia dengan harga normalnya dia sekitar 700 sampai 800 ribuan, menurut gue itu adalah satu buah angka yang oke. Tapi begitulah harus import dari luar, ada bea masuknya dan segala macamnya. Nah, ini yang gue akan meminta lo untuk memikirkan ulang. Tunggu deh, paling nggak sampai jam ini beneran masuk, cause this one looks really nice, tapi ya kekuatannya di situ. Ada di bagian look dan juga build quality, bukan di bagian software. Di harganya yang 700 ribuan. Lebih dari itu, 900 atau mungkin 1 juta, I don't know. Silahkan lah. Kalau lo punya duitnya, sok monggo silahkan. Tapi kalau gue agak sulit merekomendasikannya. Practically, that was the video for today. A bit simple. Semoga lo mendapatkan 1 atau 2 hal dari video ini. Yuk, kita ngobrol di kolom komentar. Buat sekarang Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skedush.